Pasti pelukan ya. Berpelukan. Pada kemana sih Samida, sahabat Miss Hoida? Kalau hujan-hujan begini enaknya ngapain? Pasti pelukan ya. Berpelukan. Pada kemana sih Samida, sahabat Miss Hoida? Pada ngumpet ya kalian. Aku itu pengen ngebahas film Gadis Kretek ya, yang diperani nama Dian Sastro. Sebetulnya alur ceritanya bagus dan berseri pula. Pertama kali aku lihat film Indonesia di Netflix, di mana tempat tinggal saya di luar. Ya, yang kurang alur ceritanya berkembang dalam cerita tersebut itu nggak seperti film serial Korea, drama Korea lainnya ya. Kalau drama Korea lainnya, kalau yang pernah saya tonton, saya begitu kurang suka cerita drama Korea, tapi saya pernah nonton berapa kali. Ceritanya sedikit bagus, seperti film Sidul Anak Sekolahan, sinetronnya bersama kayak gitu. Nah, di Gadis Kretek ini film besutan sutradara perempuan yang cemerlang, Dian siapa gitu ya kalau nggak salah, internasional. Itu udah cukup bagus alur ceritanya, tapi nggak dikembangkan. Kalau drakor itu kan setiap peran siapa mereka dikembangkan lagi, misalnya ibunya dikembangin, terlahir dari mana, keluarga apa, akibatnya sebabnya gimana, akhirnya nanti meninggalnya gimana. Terus anak yang dilahirkan sama Mbak Yu ini seperti gimana, ada kelanjutannya. Jadi masing-masing punya cerita sendiri. Tapi kalau di Gadis Kretek ini hanya fokus ke Mbak Yu dan cerita masa lalunya. Jadi pengembangan cerita film tersebut sedikit gamblang buat aku ya. Apa sih? Enggak, lagi ceritain film Gadis Kretek di Netflix. Nah, terus cerita tersebut udah bagus, cuma kurang pengembangannya, kurang flashback dari salah satu pemeran tersebut. Kalau di drama Korea kan seperti itu ya. Kenapa dia drama Korea begitu populer, begitu disukain? Karena setiap ceritanya itu saling berkaitan, ya kan? Pemeran satu, pemeran adiknya, nanti tiba-tiba lagi jatuh cinta lah sama si A, si B. Jadi ada alur ceritanya, orang bikin penasaran. Oh, ini saat ini lagi alur ceritanya ke anaknya. Oh, saat ini ke kakaknya. Oh, saat ini ke bapaknya. Itu diceritain semua kalau di drama Korea. Kalau di Gadis Kretek ini hanya sepenggal mencari di mana Mbak Yu itu, kemana keberadaannya, hanya seputar-putar itu aja kayaknya. Jadi memang udah bagus sih ceritanya, bagus filmnya, saya suka. Meraninnya si Dian Sastro juga cukup lumayan bagus. Tapi yang pemeran jadi orang tuanya itu juga bagus. Semuanya kayak bagus, tapi kurang lagi pengembangan isi dari cerita itu.
Itu cuma hanya berapa ya episode ya, 4 kalau nggak salah, 4 episode. Harusnya banyak, jadi ceritanya bagus. Karena kan yang ditonton itu kan Netflix itu seluruh dunia ya, nggak ada pencakupannya tuh global. Jadi siapapun bisa nonton, orang bule pun tuh bisa nonton. Orang yang tadinya suka drama Korea mungkin mereka bisa jadi suka kan film Indonesia, ceritanya, alurnya. Nah ini Indonesia masih apa nih kentang, jadi kena tanggung sedikit-sedikit gitu loh. Yang fokusnya hanya di situ, cerita si Mbak Yu, Dasayu, nggak ada yang lain-lain gitu loh. Untuk kedepannya ya perbanyak lagi ya perfilman Indonesia yang buat cerita-cerita yang lebih bagus, berkembang. Nggak jauh beda kayak Sidul Anak Sekolahan deh, yang film gue itu dia tuh masing-masing punya karakternya dikembang-kembangin gitu loh. Jadi penonton yang di luar atau dimanapun tuh suka pasti gitu loh. Pokoknya hebat terus deh buat yang ini, perbanyak film Indonesia di Netflix. Nah, itu lagi bagus-bagusnya, lagi top-topnya. Soalnya di Netflix itu cuma sedikit, segelintir, dan kebanyakan film hantu. Bosen hantu. Gue udah hantu, ya kan? Masa nonton hantu sih? Ma, aku barusan lihat video Korla di YouTube. Abis OP, kok lebih kencangan mau kamu Ida sih, bisa aja lo. Kencangan dia kok, lo gak boleh gitu. Anak gue tuh gitu-gitu. Jadi untuk pembuat perfilman Indonesia, tolong angkat cerita berseri yang bagus dan masukkan ke Netflix ya, ingat itu Netflix, karena orang-orang Indonesia yang ada di luar dan khususnya orang bule pun juga suka loh, karena di Netflix itu ada translatornya, tinggal diubah, nanti mereka setiap negara itu bisa ngerti alur ceritanya. Dan jangan juga yang mendayu-dayu gitu loh ngomongnya, ke Jawa-Jawaan. Yang iya monggo setelah ngomongnya yang cepet bagus, yang ini tapi mengena gitu loh. Bener gak sih Sofing? Perasaan sama Korla kala enggak sirik, selalu perasaan sama Korla kala tenar ya. Maksudnya siapa gue kala tenar? Enggak lah. Ngapain sirik-sirik sama temen sendiri, tenar-tenar sama temen sendiri. Itu udah rezekinya dia. Udah rezekinya dia, ya kan? Jadi biarin aja. Nah, ini Miss Oida lagi ngebahas tentang film Gadis Kretek. Ini kan sekarang lagi booming-boomingnya. Setiap aku buka YouTube ya, itu yang dibahas tentang Gadis Kretek, dan mereka masuk festival Busan ya di Korea kalau nggak salah. Tahu menang apa enggaknya itu apa nih mungkin menang atau enggaknya saya kurang lihat lagi, nanti saya lihat. Cuma alur ceritanya harus dikembangin, itu aja harus dikembangin. Gadis Kretek itu udah bagus, setiap pemerannya itu harus dikembangin, ceritanya punya masing-masing cerita, si A, si B, si C, dan sampai ke pembantunya juga tuh harus punya cerita. Jadi di situ akan mengena buat penonton. Jadi tahu keterikatan satu sama lain dalam cerita itu. Sebuah film itu seperti itu. Jadi apa nih sama ceritanya kayak drama Korea. Drama Korea kan seperti itu, dikembangin. Ntar tiba-tiba si A temannya, si B, si C, keluarga ini, itu jadi menarik gitu loh, menarik. Tolong di apa ya,
tolong dibuat yang lebih bagus lagi deh buat buat film-film Indonesia. Kangen juga soalnya orang Indonesia nih yang ada di luar, nontonnya tuh selalu Netflix. Kalau lagi liburan di Indonesia ngapain nonton Netflix? Sinetron banyak kok, nggak perlu ditonton Netflix. Yang di luar ini loh, kadang orang bule juga suka nontonnya, ya kan? Apa sih ini Mila sama Internasional pada ribut deh, itu yang Sirik Internasional sama Kora Sirik. Biarkanlah Mak Rini aja menjawab. Bisa aja kalian ini ya. Emang kabarnya bunda kalian Korla itu gimana? Hah? Kabarnya gimana? Anak emak si ini siapa si Vanessa naik ya nak? Mak kangen nak. Nggak bisa. Ya udah nggak mau dinaikin kali. Minta naik nak, mak naikin. Pokoknya buat perfilman Indonesia, oh ya, semangat kerja biarin cuci, letup dolar semua uangnya. Jangan lupa bahasa emak nak. Pokoknya buat perfilman Indonesia maju terus. Kalau bisa kalian itu bekerja sama dengan perfilman yang ada di luar negeri. Contohnya Falcon udah ya. Yang belum apa ya? Pokoknya jenis-jenis produser yang terkenal kayak yang apa ya, yang bawa apa sih, lupa deh tuh. Patung Liberty gitu loh. Kayak gitu-gitu kerjasamanya yang bagus-bagus. Kasih buat sinemanis yang muda ini berkarya terus, yang jadi apa ya, jadi perkembangan perfilman Indonesia itu lebih bagus. Aku dukung pokoknya. Aku itu termasuk pengamat film. Mana film bagus, mana film tidak bagus. Karena aku paling suka sekali nonton film. Makanya punya nih kalau di sini namanya ini namanya, nah ini namanya UJC untuk nonton film bulanan di bioskop. Harga per bulannya ini sekitar 22 hampir 23 euro deh. Dalam sehari kamu bisa nonton 3-4 kali kalau emang nggak bosen. Nah, kemungkinan Indonesia bisa seperti itu kan. 21 ya mereka punya ya. Nah, jadi buat yang penggemar film itu tentunya sangat memerlukan kartu abodemen langganan. Jadi tiap bulannya mereka bayar sekian, tinggal prélèvement itu artinya tinggal di debit dari bank kita tiap bulannya gitu loh. Sewaktu-waktu bisa berhenti, suatu waktu bisa ya nggak dilurus nggak berlangganan lagi tuh bisa. Tapi kebanyakan orang Indonesia memang licik-licik sih ya. Kalau udah kayak gitu nanti nggak dibayar, nggak apalah, ini tetap pengelainnya pindah bank lah, hanya sesuatu yang kecil tapi mereka ngerusak atas namanya sendiri. Makanya mungkin lebih baik sekali datang bayar aja deh, nggak perlu abodemen deh ya. Karena kebanyakan masyarakatnya ya kayak gitu. Kalau yang penggemar film
Sebetulnya sih butuh gitu loh. Kalau saya ini termasuk penggemar film, saya suka sekali film. Film apa aja saya nonton. Tapi drama Korea saya sebetulnya nggak pernah nonton. Tapi saya milih-milih. Tadinya nggak suka, akhirnya suka. Tapi milih-milih aja berapa film aja yang saya suka aja alur ceritanya. Nah gitu pula yang tadi saya bahas nih di depan tentang gadis kretek. Maunya seperti itu tuh. Kalau buat jangan kentang, kena tanggung. Jadinya yang bagus alur ceritanya yang panjang, yang smoothing, yang semuanya kena dapat cerita gitu loh, masing-masing punya porsi peran. Nah, itu di situ hebatnya drama Korea. Makanya aku harap Indonesia dapat seperti itu. Masuk kalah sih sama apa sih, sama drama Korea sama drama India segala di Netflix itu bertaburan loh. Drama Korea, drama apa ya? Drama Korea sama drama India. Lalu satu show beach yang macam kayak Kim Kardashian. Nah, Indonesia itu kan banyak sultan tuh ya, orang-orang kaya. Nah, buat suatu jadi orang-orang kaya di Indonesia kegiatannya apa, perkumpulannya apa, difilmkan. Nah, ditaruh di Netflix tuh. Jadi jangan film judulnya ada kan kalau di Netflix itu judulnya orang kaya Asia di Amerika. Nah, kalau ini Indonesia negara besar nggak usah orang kaya Asia. Asia itu kan banyak termasuk Singapura. Khusus saja orang kaya Indonesia. Jadi bagus judulnya. Jadi tuh kita bisa tahu kegiatan mereka seperti apa, bagaimana kehidupannya, sosialitasnya. Mereka mendanai juga sama orang-orang yang miskin, itu ke jalan atau apa-apa. Tapi ya dalam kehidupan sehari-hari mereka juga seperti itu. Ya kenapa enggak difilmkan gitu loh, bukan berarti settingan gitu loh. Bagus itu, sebetulnya bagus loh yang kayak si Boys William ya kalau nggak salah ya. Dia buat suatu acara di YouTube-nya. Dia buat seperti itu, tapi sayangnya nggak ditayangkan di Netflix. Harusnya ditayangkan di Netflix. Jadi bagus buat dia, bagus buat penonton lainnya. Jangan takut dengan ntar nggak ada yang nonton. Ada translate-nya di bawah itu, orang bisa tahu kok. Jadi nggak usah takut. Masing-masing mereka pengen punya pilihan, penonton itu kadang boring lihat yang ini, kadang boring lihat yang itu, pasti ditonton semua. Gitu loh. Jadi promosi juga harus besar-besaran sebetulnya di Netflix itu. Jadi penontonnya tuh makin banyak, sharing di mana-mana. Bagus pokoknya jalan ceritanya. Cari yang bahan ceritanya bagus. Gitu loh. Ya kan? Hai Markon, selamat bergabung. Jam berapa? Baru jam 3 ya. Lagi ngapain Markon? Gimana kabar bundamu? Bunda Korla, bunda Korla. Ya kan? Pokoknya sukses terus ya buat perfilman Indonesia. Jangan lupa. Oh, tadi habis ceritain film di Netflix Gadis Kretek. Nanti kamu dengerin lagi aja ya. Miss udah taruh apa sih taruh ini nih bekas Miss Oida taruh nanti di publik
kasih Miss Oida. Turun sinarnya kenapa? Cerita dong. Turun kenapa sinarnya? Saya nggak pernah ngikutin soalnya, kasihan dia. Kalau kamu bilang turun, tapi undangan banyak. Mukanya dioperasiin. Jadi, nggak balance saya dengernya. Saya doain aja buat bahagia aja buat dia, mah. Ininya. Biar bahagia dia. Biarin sukses terus. Ya kan? Masalah dia nggak mau ngontak, dia nggak mau ngapa-ngapain. Bukan ini saya. Bukan urusan saya. Yang punya masalah dia. Itu aja. Miss masih di rumah lama. Maksudnya di rumah lama mana ini? Ini masih rumah saya nih, lihat nih. Bentuknya sama. Nggak beda. Cuma mungkin tahun depan insya Allah mau pindah kali. Mau pindah. Kalau udah dapet, pindah. Itu aja. Yang baru bergabung, makasih ya. Tadi Markon mau nanya apa sih? Misalnya udah lupa deh. Tadi soalnya habis cerita tentang gadis kretek, untuk ya sedikit kritik aja buat itu gadis kretek, karena alur ceritanya udah bagus tapi kurang dikembangin, itu aja. Selebihnya nggak ada. Terus nanti pengen berharap ada film-film Indonesia yang lainnya, yang baru, yang berseri, yang lebih bagus, lebih menantang. Apapun jenis filmnya, judulnya, tapi alur ceritanya bagus, mengena gitu loh. Mau itu tentang kerajaan Indonesia, tempola masa lalu, atau yang zaman sekarang yang anak-anak kayak gimana, tapi jalur ceritanya itu harus bagus dan harus sukses gitu loh. So buat teman-teman Samida, sahabat Miss Oida, udah dulu ya review dari Miss Oida tentang film Gadis Kretek. Ciao, makasih buat teman-teman.